Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 217 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 5 Oktober 2021 dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 mengatakan, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ope ahamadohonot tadisi, molo debata dongata isema alotta." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan tentang tujuan anugerah keselamatan Allah terhadap semua orang percaya kepadanya. Apakah mereka orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, dan mengingatkan kita bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Lebih lanjut, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana tujuan kasih Tuhan terhadap kita sejak sebelum dunia diciptakan. Paulus memaparkan tentang apa yang Tuhan lakukan pada masa lalu dan apa yang akan Tuhan lakukan kelak di masa depan. Dan renungan harian ini, apa yang Tuhan lakukan pada saat ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus menggunakan kata untuk atau di pihak dan kata melawan mengingatkan kita tentang hal-hal yang kerap orang lakukan dalam kompetisi, dalam ruang sidang, dalam pertandingan olahraga, dalam debat, yang artinya Tuhan itu di pihak kita atau untuk kita. Dalam pertandingan olahraga, masing-masing regu yang bertanding mengatakan Tuhan ada di tim mereka. Jika di ruang sidang, mereka mengatakan Tuhan menjadi pengacara dan pembela kami. Jika dalam suatu debat, Tuhan akan berbicara di tim kami. Ada orang berpikir bahwa ayat ini berarti bahwa kita meraih Tuhan, membawa Tuhan untuk mendukung segala rencana kita, mendukung cara kita melakukan apa yang kita inginkan untuk kepuasan kita. Namun kita harus membaca dengan cermat Roma pasal 8 ini untuk membantu kita memperlakukan ayat ini dengan tepat. Mari kita baca mulai dari ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu,
apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan menangkap kita, menjangkau kita, meraih dan memegang kita untuk menjaga kita di sisinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berada di pihak Tuhan, di sisi Tuhan? Apakah kita mengetahui bagaimana Tuhan melakukannya? Hanya ada satu cara untuk berada di sisi Tuhan. Yesus berkata bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Sudahkah Anda beriman dan mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya kebenaran, jalan, dan hidup? Mengaku kepadanya bahwa semua dosa kita telah ditanggung olehnya, dan percaya bahwa semua yang dimilikinya adalah milik kita, dan semua yang kita miliki kita serahkan kepadanya, dan seterusnya melakukan kehendaknya demi kemuliaan namanya. Untuk berpihak kepada kita, Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkannya bagi kita semua. Demikianlah Tuhan menjaga kita. Saudara-saudara, pastikan Anda berada di pihak Tuhan. Karena jika kita berada di pihak Tuhan dan setia kepadanya, seng ada lawan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menjadi Bapa bagi kami dan mengampuni semua dosa-dosa kami. Bukan karena kami pantas mendapatkannya, tetapi karena Kristus mati menggantikan kami untuk membayar harga dosa kami semuanya sampai tuntas. Ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar. Terima kasih untuk semuanya yang telah lakukan itu. Jangan pernah membiarkan kami untuk tidak berada di pihak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 217 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.